Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini pengantarnya ya. Nah, dulu kita, nah ini nanti penilaian ya, kalau kimia itu. Ya. Nah, kimia ada tugas absensi 35%. Nah, nanti setelah pertemuan ke-6, ada pertemuan ke-7, kita ada UTS. Ya. Nah, nanti bisa skornya 35% ya. Nah, ini nanti tergantung dari ini nilainya ya. Kalau nilainya agak ini ya, nanti bisa diubah antara 35, apakah ini 35 atau ini 35 atau 35 ini yang 30 ya. 30. Nah, ini nanti peraturan karena sekarang lebih longgar ya, jadi tidak masalah. Nah, kalau pakai bukunya nanti kimia dasar ya, banyaknya buku ya. Ada buku yang bisa dilihat ya. Jadi tidak terbatas di situ. Tapi biasanya ya kita menggunakan ini. Kalau masalah daftar pustaka ya sekarang sangat banyak di Google ya, Google ya. Jadi sekarang itu belajar itu udah enak sekali. Ada masalah tanya Google atau lihat di YouTube, itu ada solusinya. Jadi sekarang itu belajar itu bukan lagi fokus kepada dosen atau guru, tapi sudah ini ya agak mandiri ya. Kita hanya kasih garis besarnya, untuk pendalamannya Anda harus bisa itu ya belajar sendiri ya. Gitu. Semua udah tersedia ya, bisa di buku di sini nanti karena di PowerPoint itu sangat simpel ya. Jadi tidak cukup untuk memahami untuk deep ya, tapi harus buka buku, membaca, lihat di apa itu di Google, kemudian bisa di YouTube ya. Misalnya stikometri, ketik aja sih banyak tutorial tentang stikometri ya di sana. Banyak sekali, dan dari SMA kuliah itu banyak sekali. Dari sudut pandang yang berbeda, tapi intinya sama. Oke. Jadi kalau masalah buku ini bebas-bebas saja ya, penting buku kimia dasar itu, jangan yang lain ya, komik. Nah, ya nanti ini ya, sampai pertemuan ini saya akan nanti dosennya akan ganti ya. Saya hanya sampai UTS saja ya. Gitu ya. Oke. Nanti pertemuan ini selanjutnya adalah tentang atom, molekul dan ion. Jadi dasar dari kimia itu adalah di sini ya. Atom, molekul, ion. Apa itu atom atau molekul dan ion? Ya. Itu saya pikir ini dasar dari kimia SMA ya, SMA mulai dari kelas 1 dulu ya. Dulu ada stikometri juga ya, lihat kesetimbangan kimia ya. Ya, waktu saya ingat dulu waktu SMA juga belajar tentang itu kesetimbangan kimia ya. Dasarnya adalah atom, molekul. Nah, dulu seingat saya dicoret-coret ya. 1, 2, 2, 2, 1, lupa saya ya. Ada kotak-kotaknya, kalau atomnya berapa, menutupi berapa itu nanti di sini ya. Nah, atau berapa itu atom, molekul, dan ion. Nah, kalau selanjutnya nanti di pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang stiokometri ya. Apa itu stiokometri? Membahas apa itu biasanya di SMA? Stiometri ya. Metri ya, ada stiokos ya. Metri itu apa? Ya. Ayo, ada yang bisa ini enggak? Tentang apa itu stiokometri? Tentang
Reaktan produk gitu, Pak. Reaktan produk. Nanti semua ini dasarnya itu ini juga reaktan dan produk, ini juga reaktan dan produk. Ini juga nanti reaktan dan produk. Gitu. Nah, secara spesifik stiokometri mengukur apa? Ini kan ada metri, ada stiokos. Jumlah partikel, molaritas, gitu-gitu, Pak. Oh iya, konsep mol ya. Ya, konsep mol. Gitu ya. Iya, Ada Pak. ini enggak? Ya, konsep mol ya. Jadi sebentar. Jadi mengukur itu tadi ya, unsur ya. Jadi stoichioon itu namanya unsur, meter itu mengukur. Yaitu dengan konsep nanti untuk mengukur unsur itu kita menggunakan konsep mol ya, molaritas gitu ya. Karena di persamaan kimia itu ya ada hubungan kuantitatif, bukan hanya kualitatif tapi kuantitatif, berupa ada gas, jumlah mol, gas, cair, ya, dan solid. Yaitu ada jumlah gramnya, ada yang cair, ada yang gas, ada yang solid. Nah, kuantitatifnya itu yang kita bikin mengukur kuantitatif supaya daripada kondisi setimbang. Jadi nanti kita mengukur jumlah unsurnya, berapakah cairan, berapakah gas, berapakah molnya ya. Tapi untuk mengukur itu kita lihat dari konsep molnya ya. Jadi mengukur molnya. Nah, sekarang nanti kemudian reaksi dalam aqueous solution. Ada yang tahu nggak itu apa itu aqueous solution? Ada yang tahu nggak? Itu nanti kita bahas tentang larutan ya, larutan. Psikometri nanti ada larutan. Ada yang melarut seluruhnya, ada yang melarut sebagian. Reaksinya seperti apa? Ada yang ya. Jadi kita akan membahas tentang larutan ya, reaksi dalam apa? Reaksi-reaksi yang terjadi dalam larutan. Ya, aqueous solution. Nah, kemudian nanti kita bahas lagi tentang gas ya. Nah, itu. Nah, prinsip gasnya kan sama prinsipnya nanti ke Avogadro, VV sama dengan NRT ya. Nah, ya. Karena prinsip dari cairan dan gas beda. Ya. Ada tekanan dan lain-lain. Nah, nanti ada 2 kali pertemuan, ada gas 1 jadi gas 2. Kita akan bahas tentang gas ya. Apakah ada tekanan parsial ya, tekanan total ya. Nah, gitu-gitu. Nah, tapi nanti prinsipnya adalah dari stiokometri ini. Semua nanti adalah di persamaan, kesetimbangan persamaan kesetimbangan ya. Stiokometri. Berapa larutannya ya, berapa molnya, berapa cairannya, gramnya. Itu nanti di sini juga akan bahas tentang gas. Ya, karena gas ini sangat banyak di dalam industri ya. Semua industri apapun itu selalu menggunakan gas. Nah, yang kemudian yang terakhir ya, itu adalah hubungan energi dan reaksi kimia. Hubungan energi dengan reaksi kimia. Nah, ini bagaimana energi dan reaksi kimia. Ya, nanti ada hubungannya dengan
ya energi kinetik, dan energi dalam apa delta U itu, atau apa itu namanya delta E, ya, sehingga ujung-ujungnya nanti berapa delta H, ya, entalpi ya, delta H. Nah, dari prinsip delta H itu adalah dari energi, ya, energi. Jadi kita akan bahas nanti tentang energi. Oke, sampai di situ untuk pertemuan dengan saya. Habis itu UTS, ya, UTS. Jadi Anda akan pahami dasar-dasar dari kimia dasar. Nah, kalau dulu namanya kimia industri, tapi sekarang kembali ke kimia dasar, ya, karena ini adalah basic, ya, basic untuk basic untuk selanjutnya, ya. Nanti Anda ini adalah sangat dasar ini. Anda juga bisa menggunakan buku-buku SMA, ya, sampai UTS ini. Nanti kalau materinya apa itu disiplin, ya, TI, dan bagaimana hubungan antara ini, ya, ilmu lainnya, karena memang TI industri ini adalah ilmu yang sangat komprehensif. Dia menilai secara multi ilmu, ya, multidisiplin, ya, melakukan problem solving, ya, terhadap suatu masalah secara ini, ya, secara multidisiplin. Jadi ilmu TI awalnya dari ilmu militer, ya. Militer, bagaimana dulu kan di sana bagaimana militer itu kan banyak tentara, ada logistik, ada senjata, sementara mereka punya resource yang terbatas, tetapi ingin menguasai dunia. Nah, akhirnya berapa ke sana, berapa ke sana, berapa ke sana, wah itu pakai ilmu itu, ya. Ujung-ujungnya ke ilmu ini, ya, industrial engineering, ya, mengalokasikan resource sehingga optimal. Ya, ya nanti ya, dari militer dipakai ke sipil, pakai mekanikal, akhirnya menjadi suatu jurusan teknik industri, ya. Dengan menggabungkan ilmu-ilmu matematika, itu basic science, termasuk, ya, mathematics basic, ya, adalah basic science ini tadi. Nah, ilmu apa ini? Kimia, ya. Ilmu kimia masuk, ya, mekanikal sini, kemudian masih. Kenapa kita membutuhkan? Karena itu, ya, kita nanti melihat nanti ilmu-ilmu kimia itu untuk apakah masuk di apa itu, ya, di rekayasa lingkungan, bisa juga karena membutuhkan kimia, ya, rekayasa lingkungan. Nanti ada biologi untuk ilmu-ilmu ergonomi, ya, ya, fisika pasti, ya, fisika, matematika pasti, fisika matematika ini nanti ujung matematika adalah di OR ini, ya, operation research. Kemudian ada social science dan komputer. Jadi semua ilmu kita pelajari, ya, ya gitu. Sedikit-sedikit ini kimia bisa dilihat. Ini adalah kimia industri yang lama. Oke. Oke, nanti itu adalah pengantar mata kuliah yang kita bahas sampai pertemuan ke-8. Oke. Ini sampai jam berapa? Saya ingin, kemarin kan nggak masuk, saya ingin ganti, bisa nggak? Langsung ke materi 2. Iya, Saya boleh, Pak. ada sampai jam berapa nih? Jam Ya. 11.55, Pak. 11.55. Enggak, kalau enggak ini, ya, cari pengganti minggu depan. Maksudnya awal-awal kan Gimana, masih Pak? harus. Bagaimana, Pak? Kalau nggak bisa hari ini, nanti cari pengganti